perusahaannya itu memang sudah ngaco kan, tidak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi salah-salah sedikit dipukul gitu, itu ada. Itu kita harus ya tahu lah lapor diri kita itu kemana. Makanya penting banget buat lapor diri kalau sudah tiba di Jepang. Jalan di sawah aja kayak gini, mode bagusnya, terus dipagarin kayak gini guys. Ada sih di Indonesia juga yang kayak gini. Ini nanam padi tuh. Ih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita mau jalan-jalan lagi. Jalan-jalan sambil kita membahas sesuatu lah ya. Kemarin ada yang tanya, Bang, bener nggak di Jepang itu ada yang sempat disiksa gitu, dianiaya sama bosnya atau di apa gitu sama bosnya. Nah, aku pengen itu tuh, bahas itu tuh. Keren ya. Ini suasana depan samping apartemen. Samping apartemen apa depan apartemen? Cuman apartemen lagi. Pokoknya itu aku pengen bahas itu. Sekalian aku mau menjawab itu dan sekalian kita cerita masalah itu. Yuk. Kita jalan dulu. Yuk. Ikutin terus saja. Ini ada mobil, bukan mobil saya. Oke, seperti biasanya kita mulai dengan keluar dari apartemen. Ini cuacanya lagi bagus banget sebenarnya guys. Bagus buat jalan-jalan nih. Cuacanya cerah pol ya. Itu bunga-bunga yang pernah aku rekam waktu hujan-hujan. Bener-bener panas ya. Panas banget ya. Padahal ini jam 5 loh. Jam 5 sore. Jam 5 apa jam 4 ini? Jam 5, setengah 6 nih. Setengah 6 aja segini panasnya nih. Soalnya di sini maghribnya itu jam 7 lewat berapa gitu. Lewat berapa gitu. Jam 7. Oke. Jadi kita langsung lanjut saja ke TKP. Kita mau beli beras ini ngomong-ngomong. Habis ngelewatin tempat mesin cuci, harum banget baunya guys. Oke. Jadi aku mulai ceritanya nih. Ceritanya itu karena ada yang komentar kayak gitu jadi kita coba untuk bahas itu guys. Jadi kita coba bahas itu. Ceritanya itu ada memang beberapa yang aku dengar kabarnya. Sebenarnya itu ada beberapa alasan sih kenapa orang itu sempat diperlakukan semena-mena. Yang pertama itu ya memang karena tempat kerjanya itu memang ngaco aja gitu. Tempat kerjanya itu memang sudah nggak jelas gitu loh. Ibaratnya di sini tuh kan memang ada juga sih orang, ya namanya manusia kan, dimanapun ada ya. Indonesia ada, di sini juga ada. Tapi sebelum itu guys, aku mau kasih lihat nih. Di sini ada gereja guys. Ini tuh gereja. Tulisannya itu apa ya? Kita Noda Kiristo Kyokai. Hampir tabrakan ini. Bisa nabrak tuh. Buset. Kaget aku. Hampir nabrak aku. Nabrak ini loh. Beginian hampir ku tabrak. Jadi yang tadi kita lanjut lagi. Jadi dia itu karena memang si ininya sendiri apa namanya? Bisa dibilang si perusahaannya itu memang sudah ngaco kan. Dia memang beratnya tidak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi salah-salah sedikit kita dipukul gitu. Itu ada. Tapi untuk sekarang saya dengar info-infonya itu memang sudah sedikit jarang sih, tapi masih tetap ada gitu. Ya sama aja sih Indonesia dengan di sini juga sama, itu kayak gitu. Lagi pada ngantri lampu merah ini, mobil ini. Lumayan panjang ya. Soalnya ada lampu merah, ada penyeberangan. Jadi kalau untuk masalah yang seperti itu ya, itu kita harus ya tahu lah lapor diri kita itu kemana. Kalau kita merasa kita terzolimi, ibaratnya kan kita tahu kita harus melapor kemana gitu. Supaya kalau ya jelek-jeleknya dapatnya seperti itu, kita harus tahu ya
kita harus kemana, melapor kemana, terus responnya seperti apa gitu. Ibaratnya kalau misalkan terjadi seperti itu ya, jelek buruk-buruknya ya, kita sebelum ke Jepang misalnya, kan kita dari Indonesia nih, sebelum ke sini itu kita harus mempersiapkan, guys. Kita harus mempersiapkan, kayak kita harus kemana gitu. Kalau misalkan terjadi sesuatu, misalkan contoh kayak ada bencana gitu, salah satu contohnya ya, kalau ada bencana kita harus ngapain, kita harus kemana, itu harus kita berbekal itu, guys, kalau kita ke luar negeri, ke negara orang gitu ya. Terus sebelum itu, selain itu, kalau misalkan ada masalah-masalah di perusahaan gitu, kalau ada masalah ini kayak dizolimi atau yang gimana, itu kita harusnya melapornya kemana, itu kita harus cari tahu dulu sebelumnya, karena kalau nggak gitu nanti kita bingung di sini gitu. Jadi kalau kayak gitu ya bisa kita lapor ke senior, misalkan senior Indonesia gitu, atau kalau misalkan yang magang dari pihak penyelenggara, misal bukan penyelenggara sih, yang pengirim kita itu kita lapor. Kalau nggak ada respon, kita lapor dengan yang di sini. Kalau nggak bisa ditangani juga, kita bisa lapor ke KJRI atau KBRI. Itu kan ibaratnya yang menaungi kita di sini gitu loh. Itu yang mengamankan kita di sini. Kalau ada apa-apa kita harus lapor ke sana. Makanya penting banget buat lapor diri. Kalau misalkan kita sudah tiba di Jepang itu, kita langsung lapor diri supaya tercatat gitu loh di ke pemerintahan kita juga gitu. Kayak kita berada di Jepang itu dicatat gitu. Itu salah satu contohnya ya. Aspal baru, guys. Ini aspal baru ini. Halus lumayan. Tapi nggak sehalus itu sih menurutku. Oh, belum, berarti ini belum berpengerasan, ini yang sudah aspal. Pantesan. Nah, ini yang sudah halus ini aspalnya. Yang tadi belum. Sawah, guys. Baru mulai nanamin di sini. Aku penasaran lewat sawah-sawah ini. Aku mau lihat sawah-sawah, kira-kira ada lagi buat apa di sawah-sawah sekarang gitu loh. Jadi aku pengen lihat sawah-sawah gitu. Oke, kita lanjut lagi ceritain tadi. Jadi kalau kita kayak gitu itu harus tahu, itu harus lapor kemana gitu. Itu masalah yang pertama itu. Itu masalah yang pertama, kayak memang perusahaannya kayak gitu. Terus yang kedua itu memang kitanya sendiri. Jadi kalau kita mau kerja ke tempat orang ya, jadi kalau kita mau kerja, ya ibaratnya kita mentalnya mental kerja sih. Harusnya kita kayak memposisikan diri gitu lah. Kita kesini tuh mau kerja gitu. Oh, bentar guys, iklan lagi. Ini sawahnya gini nih, lagi mulai nanem. Ini belum ditanam. Yang depan sini udah ditanam nih. Kondisi sawahnya ini, mana ada orang nanam? Oh iya, di sana ada orang nanam. Ayo kita lihat orang nanam itu, guys. Jadi beginilah kondisi di Jepang kalau misalkan lagi mulai nanam ya. Dia itu ya sama aja di Indonesia. Cuman niat bangetnya ini loh dalam membuat jalan di sawah aja kayak gini, mode bagusnya, terus dipagarin kayak gini, guys. Supaya tambah keren gitu, tambah aman gitu ibaratnya lah. Ini di sini ada nanam sayur, dia nggak ditanam padi, sayur-sayuran, ada jeruk dan lain-lain gitu. Aku penasaran sama yang lagi nanam di sebelah sana ya. Ada yang lagi nanam sebelah sana, aku mau lihat yang lagi nanam. Ini aki-aki yang jalan di penatang ini sedang apa kok? Kayak dia ngambur-ngambur apa gitu. Oh, pupuk. Kok dipupuk ya jam segi belum baru nanam, bukan kayaknya deh, apa gitu, lagi ngapa gitu mungkin. Ini yang tukang tanamnya nih. Wah, pas-pas sudah kelar lagi. Ini nanam padinya pakai gini. Ada sih di Indonesia juga yang kayak gini. Ini nanam padi tuh, bagus ya cara nanamnya. Ya keliling gitu, yang lurus sini. Ini kalau di Indonesia sudah ada ya, di tempatku sudah ada yang kayak gini, tapi kayak jarang dipakai gitu.
yang pakai bibit begini kan, ini bibitnya harus dicetak gini lah, ada pencetakan bibitnya, ada tempat-tempatnya gitu. Di tempatku sudah ada sih yang pakai kayak gitu juga dulu, cuman kata mereka itu kurang efektif menurut orang Indonesia, karena orang Indonesia senangnya yang cepat kan, dihambur, ditiup gitu. Pokoknya yang lebih praktis gitu. Tapi ada yang masih pakai kayak gini, itu ada yang masih pakai, yang sudah pakai gitu ya beratnya ya. Kalau di sini rata-rata begini, pakai gini dia. Jadi bibitnya itu kayak gini guys. Tuh, jadi bibitnya kayak gini. Ini ditanam itu langsung dengan cetakannya ya. Ditanamnya itu langsung dengan cetakannya. Begitu dia. Rumah-rumah Jepang. Ini rumah-rumah Jepang. Jadi begitulah kondisi sawah-sawah di sini. Ih, kepiting, udang. Ntar, aku penasaran. Ntar, ada udang nyebrang loh. Dia dari mana kamu? Dari mana nih udang-udang ini? Ini bagus buat mancing ini guys. Capit. Malah salto. Malah habis salto ya nggak bisa bangun ini. Ini udang yang kita sering nggak sih yang? Ini udangnya. Dari mana dia ya? Ada burung juga di situ. Biarkan saja apa? Ada di situ? Kayaknya udangnya itu dari rawa loh guys. Kan di sini di selokan-selokan begini biasanya ada udangnya. Kayaknya dia dari sini deh. Dia mau pergi dari sini. Ada buit-buit buit-buit kan, keong-keong itu nih. Keong yang kecil, siput-siput kecil itu apa namanya? Ayo kita selamatkan. Kira-kira dipegang dia nyapit nggak? Nakutin nih. Kepalanya. Hah? Kepalanya. Di mana? Di sini? Tapi ini banter. 1, 2, nggak bisa kayaknya ini. Tak pegang. Nggak usah. 1, 2, 3. Dia sudah terselamatkan di situ guys. Di rawa. Jadi begitu. Kita lanjut lagi ceritain tadi. Jadi kalau misalkan kita kayak seperti itu dapat masalah-masalah begitu, kita tahu kita harus kemana, dan kita harus berbekal sebelum pergi ke negara orang gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kita harus siapin mental, siapin peluru, siap-siap untuk harusnya ngapain ya kalau misalkan terjadi kayak gitu, itu supaya kita tahu gitu loh. Gitu cerita kurang lebihnya ya. Terusan apa namanya? Selain itu tuh kita harus berbekal apa lagi ya? Bukan, selain masalah karena perusahaannya emang black itu loh. Black company ibaratnya. Ya perusahaannya memang black company sebutannya itu. Orang-orang Jepang bilang, atau orang-orang ya secara umum bilangnya black company lah gitu ya. Tapi kalau misalkan bukan karena itu, bisa jadi itu karena kita sendiri gitu. Si pemagangnya, si pekerjanya itu kayak kita sering ngelawan, kalau dikasih tahu A kita ngakuinnya B gitu. Ibaratnya nggak nurut lah gitu. Ya itu juga bisa jadi masalah juga itu. Bisa jadi masalah yang sama kayak gitu juga gitu. Akhirnya kita kayak dizolimi ya karena salah sendiri kan. Itu juga ada. Ya, jadi kalau kayak gitu ya solusinya namanya kita kerja di tempat orang ya. Kita harusnya nurut lah gitu. Apa kata orang gitu. Apa kata bosnya gitu, ngikutin lah ibaratnya. Yang lo sini, lo sana. Lo sana. Udah kebacut.
Lihat sini, kita lihat pagar-pagar yuk. Ini ada anak-anak lagi main. Terus kita lewat sinilah, bisa nggak ya kira-kira? Kita lewat jembatan ini labirin. Terus selain itu juga, selain karena kita nggak nurut, itu ada masalah yang karena kita nggak bisa bahasa, guys. Itu paling banyak. Nggak bisa bahasa itu paling banyak masalahnya menurutku. Nggak bisa bahasa. Selain nggak bisa bahasa, itu nggak bisa kerja. Itu ada dua yang paling banyak di sini permasalahannya menurutku, itu nggak bisa bahasanya dan nggak bisa kerja. Jadi kalau disuruh A jadinya B gitu kan. Nah itu juga masalah itu. Siji nggak hairu gitu. Siji nggak hairanai kalau di sini orang bilang juga, apa ibaratnya nggak mengerti perintah gitu. Diperintahkan apa, kita kerjanya apa gitu. Itu banyak juga terjadi kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya, kalau kita mau kerja ke tempat orang, apalagi ke negara orang ini ya, jangankan ke negara orang, sesama Indonesia aja beda daerah, itu kita pasti harus kayak menghargai budayanya mereka gitu. Kayak kita ya bercampur baur dengan mereka itu ibaratnya kan, karena kita kerja di tempat mereka. Apalagi di negara orang. Kalau di negara orang kita harus kayak ya kita menghargai tempat di mana kita pergi ya, termasuk bahasanya. Kita harus bisa bahasa mereka. Apalagi kita statusnya di sini pekerja biasa, terus kita nggak tahu bahasanya, itu ribet itu. Kalau masalah bahasa, memang dari Indonesia itu kan kita kayaknya standar gitu ya, standar bahasanya. Tapi kan pelan-pelan kita bisa menjadi bisa di sini, nah gitu. Terus ya ibaratnya bukan bahasa tentang percakapan juga, bukan sih sebenarnya. Kayak ibarat kita mengerti perintah gitu loh. Cukup mengerti perintah aja tuh udah cukup untuk di awal menurutku. Jadi kalau disuruhkan gimana gitu, kita kerjanya sesuai apa yang diperintahkan, itu sudah cukup menurutku. Nggak perlu kita kayak bercanda gurau, itu nggak perlu sampai mahir itu sih bahasanya menurutku untuk di awal ya. Tapi kalau lama-lama seiring waktu pasti kita akan semakin mahir untuk berbicara bahasa Jepang gitu. Itu sih, itu solusinya harusnya seperti itu gitu menurutku ya. Jadi itu masalah pembulian ya, masalah pembulian atau masalah kayak masalah pembulian dan terzolimi di tempat kerja, atau sampai ada kekerasan gitu. Sampai ada yang beredar di TikTok tuh beberapa, itu banyak yang bagikan tuh kayak gitu itu. Selain itu ya, ada juga aku lihat di Facebook, bukan di Facebook sih, di YouTube ya, ada yang membagikan di YouTube kalau temannya sendiri itu ada juga yang kayak gituin, kayak diancam gitu, diancam mau dipulangin karena ya ada masalah-masalah ya itu bahasa, dan yang aku denger itu dia kayak ada masalah kesehatan gitu. Kayak di Indonesia itu dia di check up-nya itu normal, terus setelah di sini ada masalah itu ternyata dari hasil check up-nya itu. Nah itu juga masalah-masalah yang harusnya nggak terjadi sih menurutku. Masalah-masalahnya harusnya di course check sejak awal gitu loh. Tapi untungnya pas dia ke sini lagi, pas sudah di Jepang, terus di check up lagi ternyata normal. Jadi syukur gitu ya, alhamdulillahnya normal gitu. Ibaratnya kayak dicek ulang gitu. Pertama kali kesini kayak diancam, disuruh mau dibalikin pulang gitu. Tapi ada sih temenku juga yang kayak gitu, kayak kita nyebrang yang kayak dia itu baru di sini setahun kalau nggak salah, setahun, terus dia ada sakit apa gitu yang mengharuskan dia untuk dirawat di rumah sakit, dan dia memilih untuk pulang. Akhirnya dia dibantu untuk kepulangannya sama perusahaan gitu. Tetap dibantu guys, nggak udah pulang aja gitu, enggak sih, tetap dibantu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu masalah-masalah soal di sini. Terus ada yang kayak ini yang sempat viral nih, udah banyak juga sih sebenarnya YouTuber yang bahas-bahas ini, kayak Neo Japan itu juga udah bahas kalau lihat dulu kan ya, beberapa waktu yang lalu, udah lama itu kayak dia dipukuli sama bosnya gitu loh, dipukuli sama bosnya. Nah itu juga
Itu juga ada masalah kayak gitu itu. Ya, kalau kayak gitu kita lapor ya. Kalau yang magang itu biasanya lapornya namanya audit. Jadi kita langsung ditangani, langsung kalau misalkan nggak bisa kerja di situ ya, kita bakal dipindahin. Asalnya takutnya itu banyak yang nggak mau melapor itu karena mereka itu takut, guys. Mereka itu takut di ini loh. Takut di apa namanya? Takut dipulangkan. Makanya mereka nggak mau lapor itu. Ada juga yang kayak gitu soalnya. Tapi jangan khawatir ya kalau yang teman-teman nih pengalaman ya. Kalau yang kerja di sini ya, kalau sudah terjadi kayak gitu tuh nggak dipulangin. Kalau misalkan bener ya masalahnya itu adalah masalah masalah tempat kerjanya yang black company misalkan, ya itu anak-anak magangnya pasti akan dilindungi sama audit dan dicarikan tempat baru yang sesuai bidangnya gitu. Itu pasti ya. Sudah ada kejadian kayak gitu juga, dipindahkan gitu. Ibaratnya kalau sudah black company ya dipindahkan gitu. Itu solusinya, jangan khawatir. Ibaratnya ya kembali ke masalah yang utama sih menurutku. Kalau terjadi apa-apa itu kita harus tahu, kita harus melapor kemana gitu. Itu yang penting menurutku. Paling penting sih menurutku. Kalau enggak ya kita punya kenalan senior atau siapa gitu yang bisa membantu kita gitu. Ibaratnya jangan menutup diri ya. Jangan langsung stres gitu. Ibaratnya kalau kita punya masalah, guys. Kalau kita punya masalah itu bukan seberapa besar masalah kita gitu, tapi seberapa bisa kita merespon masalah yang kita hadapi gitu. Ibaratnya Tuhan nggak memberi kita ya, nggak memberi kita masalah yang nggak bisa kita hadapi. Kalau kita dikasih dikasih masalah, itu pasti sesuai kemampuan kita gitu, yang bisa kita hadapi gitu loh. Itu kurang lebihnya kalau untuk masalah yang pembulian itu ya. Aku nggak terlalu bahas tentang kasus-kasusnya apa-apa saja yang terjadi gitu. Aku nggak terlalu pengen bahas itu karena ya itu ibaratnya adalah oknum ya. Kita ibaratnya nggak ngejas orang-orang itu, oh ternyata Jepang itu jahat gitu ya. Enggak, soalnya itu kan ya oknum-oknum tertentu aja sih, orang-orang yang memang black company gitu ya, atau kekurangan dari diri kita sendiri yang datang ke sini kekurangan bekal gitu. Banyak yang bilang udah nggak usah terlalu banyak belajar bahasa karena kita di sini juga pasti ya, kerjanya gitu nggak perlu bahasa. Kalau menurutku jangan, guys, jangan coba-coba. Memang bisa, tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kita kerja di sini itu ada resikonya gitu. Jangan sampai pas di sini coping stres kita itu, coping kita buat stres itu nggak bisa menangani, jadi kita kayak langsung jadi stres dan nggak tahu mau ngapain gitu. Itu jangan. Kita harus persiapkan apapun yang kita mau lakukan, itu kita harus persiapkan, guys, supaya kita nggak kaget dan tahu merespon masalah-masalah kita gitu. Cuacanya lagi bagus banget nih. Kita skip dulu, guys, ya pembahasannya. Kita lanjut lagi nanti. Aku belanja dulu di sini. Udah sampai di swalayannya ini. Namanya Lamu, oke? Belanjaan kita untuk sementara ini udah dapat segini. Ikan mahal banget, tapi pengen makan ikan, nggak apa-apa. Beras 8 kilo harganya segini, guys. 8 kilo ini. Yang 4 kilo, ini 4 kilo kan ya? 4 kilogram harganya segini, kurang lebih 100 ribuan ya 1 kilonya. Kalau yang ini kena 800, berarti sekitar 90 ribuan. Aku mau beli yang ini aja satu, yang 5 kilo ini aja satu. Biasanya aku kalau beras ini kan mahal banget beras di sini, biasanya aku tak campur ini, guys, tak campur ini apa namanya, gandum. Biasanya tercampur gandum. Ini 400, setengah harganya beras, ini harganya gandum. Ini belanja 8.415, 1 juta. Duit 1 juta kembali 200.000, 150.000. 150.000 kembali ya.
Deket-deket lah. よろしければ生産ボタンお釣りとレシートをお取りください。ご利用ありがとうございました。 Oke teman-teman, kita udah selesai belanja ini. Ini belanjaannya nih. Sama itu. Satu dengan beras di belakang 5 kilo. Berasnya yang 5 kilo doang belinya. Soalnya beras mahal banget. Waduh. Mahalnya keterlaluan. Memang di sini itu apa? Beras itu lagi gila-gilaan. Jadi sampai sekarang ada juga beras yang bantuan dari pemerintah kan, yang 10 kilo kalau nggak salah ada harganya 2.000-an gitu, 200 ribuan ya kalau di Indonesia ini. Itu ada, tapi kayaknya di sini belum sampai deh. Yang aku tahu itu di sini ada yang jual beras murah. Itu di mallnya namanya Ion Mall. Itu ada yang jual, dia pernah jual beras murah, dan itu yang ngantri orang mau beli ini di Osaka ini kan. Wah, bener-bener orang yang mau ngantri itu banyak banget. Ini rumah khas Jepang nih. Pokoknya bener-bener gila-gilaan yang ngantri. Tapi nggak tahu yang di Ion Mall yang mana, aku juga nggak tahu. Soalnya di sini di dekat tempatku juga nggak ada. Begitu. Ada bunga, bunga merah. Bunga apa ini? Kalau dari sini kelihatan mungkin ya. Musim panas kayaknya identiknya. Ini bunga apa ya? Bunga merah-merah. Udah gelap jadi nggak begitu kelihatan. Ini bekas ada kecelakaan di sini guys. Sampai tengel-tengel itu, sampai roboh. Ini kap mobilnya aja masih ada di sini. Di sini ada juga yang begitu, yang ngawur gitu, kecelakaan, jebret gitu. Suasana sorenya kayak gini, lurus aja lurus. Suasana sore di Jepang, keren ya. Suasananya masih agak-agak terang gitu, jadi bagus. Ini kali bebek, tempatnya bebek bertengger. Nih, keren. Apa nih? Di sini nggak boleh nyandar kayaknya. Mungkin keropos itu kan. Seneng banget lihat suasana kayak gini. Tapi ini agak terang dikit aja ini, keren. Ini sudah agak gelap. Sudah agak gelap. Kita melewati damker. Ya. Agak terang dikit aja keren sebenarnya. Itu sudah terlalu turun kayaknya mataharinya ya. Kita keluar dari swalayan. Kalau agak naik sedikit lagi ya mungkin kelihatan keren ya. Oh, mungkin kalau di sawah-sawah sana keren ya. Kita lewat sawah-sawah lagi lah. Sawah-sawah yang jalan kecil itu mungkin. Oke, kita lanjut lagi pembahasan yang tadi itu, yang masalah apa namanya, pengekangan, bukan pengekangan, apa sih namanya, bulian, apa, kekerasan fisik atau kekerasan mental. Di sini itu kalau untuk yang kekerasan fisik itu ya seperti yang itu, yang dipukul, dihajar sama bosnya itu, yang viral di TikTok itu videonya. Ntar kalau masih ada coba tak masukin, tapi kalau nggak ada mohon dimaafkan ya. Kalau nggak ada mohon dimaafkan. Aku mau lihat gagak. Ntar dipasangkan ini nih. Gagak palsu. Aku kira tadi gagak asli loh, ngakutin nih. Gitu. Jadi kalau masalah kekerasan mental dan kekerasan fisik itu, yang kekerasan fisiknya itu ya kayak yang dipukul-pukul itu ya, atau kayak ya semacam itu. Tapi kalau untuk yang kekerasan mental ini ada sih beberapa yang sudah mengalami, bahkan temanku sendiri ada sih yang kena. Ini aku mau cerita yang masalah temanku aja ya dulu. Kalau yang buat temanku ini, dia itu
kerja di bagian kayak apa ya, semacam itu loh guys, kayak apa ya, bangunan-bangunan itu kayak kontraktor gitu loh ibaratnya. Kalau di Indonesia apa ya namanya kalau di sini ya, aku kok lupa namanya kalau di bahasa Jepangnya apa. Itu kayak dia ngambil proyek tender apa, kayak misal pembangunan jembatan, pembangunan apa gitu kan, itu kayak gitu-gitu dia kerjaannya. Nah terus karena dia itu ini guys, apa namanya, kerjanya itu berat ya, ibaratnya berat. Itu berangkatnya itu kan pagi tuh, jam 5 itu biasanya berangkat. Jam 5 berangkat, pulang-pulang itu jam berapa ya pulangnya? Jam 5 berangkat, pulang-pulang itu udah malam gitu loh. Terus perjalanan jauh, itu kan nggak terhitung kerja kan, nggak terhitung lembur. Terus karena dia capek ya, akhirnya dia sakit gitu. Beberapa kali sakit gitu ya. Terus dari sakitnya itu, ini ada orang nyuci penanam padi. Dari sakitnya itu dia ada sakitnya yang nggak boleh ini guys, nggak boleh libur. Katanya gini bosnya bilang, kalau misalkan kamu sakit sebisa mungkin masuk kerja, karena kalau misalkan kamu nggak masuk kerja terus ini kita nggak bisa bergerak kerjanya, kurang satu orang itu nggak bisa gerak. Terus dia nanti teman kerjamu itu kerja sama siapa sendirian, nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi masuk kerja gitu. Nah dia karena kayak gitu jadi mau minta libur kerja itu nggak bisa, padahal itu hak kan ya, hak karena pekerjaannya terbatas, perusahaannya juga pekerjaannya terbatas gitu, pekerjaannya terbatas, jadi ya nggak bisa gini guys, nggak bisa kayak libur sembarang gitu. Ini ada sepeda di sini disimpan dibuang, anaknya kemana ini yang main? Jadi nggak bisa libur nggak bisa semena-mena kita libur kan ya, cuman kalau lagi sakit ya libur gitu ya. Itu termasuk black company juga itu kalau yang kayak gitu, tapi itu mungkin ada alasan tertentu ya. Akhirnya temanku dia memutuskan buat pulang guys. Waktu itu dia memutuskan untuk pulang, baru 2 tahun kayaknya kalau nggak salah di sini, 2 tahun di sini. Terus dia memutuskan untuk pulang. Waktu itu pun pulangnya sebenarnya dia sudah lapor ke OTIT masalah itu kan, cuman karena dia chat doang, pesan doang, jadi kayak kurang direspon gitu loh. Jadi sebenarnya dia maunya itu kayak ditelepon gitu mungkin biar lebih cepat gitu ya. Jadi karena cuma di chat doang jadinya responnya kurang bagus gitu ya. Gitu. Sementara kalau misalkan ditelepon mungkin bisa lebih cepat itu ya. Dia lapor nggak ada ini, tapi mungkin anaknya juga pengen pulang ya. Anaknya juga pengen pulang, jadi ya udahlah pulang gitu. Aku antar pulang ke bandara. Itu pun ya pas pulangnya itu kayak mendadak banget. Jadi hari ini itu cabut alamat. Kan di sini kalau kita mau berhenti, kalau kita mau pulang itu kita harus cabut alamat, guys. Jadi dia cabut alamatnya itu hari ini misalkan, besoknya itu pulang gitu. Jadi besoknya itu begini loh, dia beli tiket itu kan dia dari Kyoto kan, terus aku di Osaka kan. Jadi kan kalau bandaranya itu di Osaka, dia ke Osaka itu jam 1 siang kalau nggak salah, jam 1 siang. Terus ketemu aku akhirnya jam 5 sore itu beli tiket jam 5 loh guys, jam segini nih, jam 5 itu baru beli tiket. Terus berangkatnya itu besoknya pagi jam 6. Coba, itu mendadak banget karena anaknya sudah pengen pulang, itu udah nggak tahan kerja. Itu ada yang kayak gitu juga guys. Itu kalau menurutku itu fisik apa mental? Itu menurut kalian tuh fisik apa mental? Kayaknya mental deh ya, kenanya mental ya. Nah itu dia yang aku maksud, atau yang lainnya. Tapi di sini sudah ada beberapa yang kayak bunuh diri gitu kan. Itu ada juga guys, kasus-kasus bunuh diri orang Indonesia juga. Bukan orang Indonesia, maksudnya orang luar negeri juga ada yang bunuh diri juga karena ya nggak tahan gitu. Entah masalah pribadi, masalah percintaan, atau masalah
pekerjaan itu bercampur-campur gitu ya, komplikasi kan. Ibaratnya kita nggak bisa merespon apa masalah yang kita dapat gitu ya. Ibaratnya kayak seperti yang aku bilang tadi kan, kalau kita punya masalah itu kita harus bisa ngerespon apa yang kita hadapi gitu. Jadi kita bisa ngerespon dengan baik, cara mengatasinya gimana satu persatu gitu kan, dari yang paling besar, dari yang paling gampang kita atasi gitu misalkan. Itu jadi tekanan mental gitu. Tekanan mental itu bahaya juga sebenarnya gitu. Terus ada juga yang ini yang apa namanya, yang baperan gitu, orangnya baperan. Nah itu juga bahaya juga itu, kalau yang terlalu baperan. Dia omongin sedikit itu kayak ke bawah-bawah gitu, ke bawah terus. BTW ini ada kucing guys, kita lewat tempat kucing. Tadinya mau lihat di sini bagus apa enggak gitu, ternyata biasa aja. Ini ada kucing meong, sini loh, halo. Lari dia. Wah, diinjak kamu meng, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengatasi itu. Tapi rata-rata ini menurut dari menurut dari survei, bukan survei sih, menurut dari yang aku dengar dari setiap orang-orang yang datang ke sini ya, dia merasa itu mental mereka itu berbeda sejak mereka datang ke Jepang gitu. Dia merasa kayak merasa lebih kuat gitu mereka. Karena kita bilang masalah budaya kerja ya. Budaya kerja di Jepang itu kan agak beda ya dengan di Indonesia. Di sini tuh lebih kayak keras gitu loh budaya kerjanya. Nggak sekeras-keras itu juga sih, cuman lebih tegas gitu pokoknya. Nggak ada telat-telatan, pokoknya A, B, B gitu. Protapnya itu benar-benar diikuti. Jadinya ibaratnya kayak kita nggak biasa itu kaget gitu. Nah, cuman kalau udah biasa itu kayak mereka budaya mentalnya itu menjadi lebih kuat gitu kalau udah terbiasa. Nah itu plusnya sebenarnya gitu. Jadi kalau mau dibilang nggak semuanya juga tentang kekerasan mental, kekerasan kekerasan fisik, atau kayak ada black company atau kayak apa gitu yang buruk-buruknya tentang kerja di sini. Itu hanya sebagian kecil dari cerita yang ada gitu, kenyataan yang ada, kejadian yang ada gitu, oknum-oknum yang melakukan itu. Sisanya itu ya baik-baik saja, sisanya itu bagus-bagus saja guys. Tuh, bahkan banyak yang baik-baik kayak menyediakan buat yang muslim kan, itu open minded gitu, kayak open ya, kita ditoleransi gitu. Yang muslim itu dikasih kesempatan buat sholat, dikasih tempat sholat gitu. Di tempatku juga dikasih kan, kasih buat sholat, ada istirahat untuk sholat gitu. Itu boleh juga. Tapi nggak semua perusahaan kayak kerja kayak Jumat, di tempatku kan libur Jumat juga gitu aku. Jadi biasanya liburnya Sabtu Minggu gitu orang kan, aku liburnya Jumat gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu ya. Itu ya gimana aja, dikondisiin aja gitu kan. Kalau aku memang waktu dari Indonesia itu udah dijelasin di sini muslim harus sholat 5 waktu dan libur Jumat kalau bisa gitu. Awal-awal nggak bisa guys, terus udah lama-lama terbiasa dan dibolehin, akhirnya bisa. Terus setelah itu aku pindah ke perusahaan yang baru kan, ini baru setahun lah kurang lebih. Itu aku pindah ke sini, pas wawancara di awal itu aku udah bilang. Dan ada beberapa perusahaan yang aku wawancara minta jam sholat gitu. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa ngasih libur Jumat ya. Karena aku milihnya santai kan ya, nyarinya santai. Jadi yang nggak bisa itu aku skip. Aku nggak bisa kerja di situ gitu. Sempet ditanya kalau nggak bisa libur Jumat gimana? Aku nggak bisa kerja di tempat yang nggak bisa libur Jumat, aku bilang gitu. Akhirnya ya ditoleransi. Itu kan matching ya, ibaratnya job matching. Kalau mereka setuju, aku setuju ya boleh gitu. Dan di tempatku yang ini tuh udah setuju, dia perusahaan setuju, aku juga setuju. Lagian itu hari Jumat bukan hari sibuk kan. Kalau misalkan aku minta di Sabtu Minggu mungkin agak berat ya, karena Sabtu Minggu orang Jepang juga libur kan. Sementara Jumat itu kan orang Jepang pada masuk, sementara aku yang libur aku aja gitu. Jadi masih kena lah gitu. Terus ada yang masuk lagi laki-laki, aku bedain ininya, divisinya beda kan, divisinya beda. Jadi
Karena aku bilang ke atas juga kalau bisa yang laki-laki di definisinya yang berbeda kalau muslim gitu. Kenapa? Gitu ditanyakan supaya kita kan minta libur Jumat. Oh iya ya kata dia. Jadi kita bisa liburnya sama-sama Jumat gitu. Gitu guys. Wah, ini banyak burung-burung guys. Oke, mungkin gitu aja masalah cerita kita hari ini dan belanja. Terima kasih udah nonton video kita. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan kirim ke bagikan ke teman-temannya kalau teman-temannya juga suka video seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.